Selamat sahabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like my little storm, my little storm, my little storm. Christ is my vessel, like in my little storm. And we are sailing home. Selamat sahabat teman-teman. Untuk berita mission dibawakan oleh Auntie Majesty. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Auntie Aileen. Yuk kita mulai sekolah sahabatnya. Tapi ingat, duduk yang manis, jangan lari-lari, jangan main handphone. Selamat beribadah. Kita mulai sekolah sahabat dengan doa buka. Sikap doa yang baik ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau mulai ibadahnya. Bikin kita jadi anak yang baik, to be a good girl and a good boy. Kasih kita kehikmatannya buat sepanjang sekolah sahabat ini. Di dalam Yesus kita sudah berdoa dan menyembah syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo, selamat sahabat semuanya. Apa kabar kalian? Anti doakan semuanya tetap sehat, ceria, dan semangat. Pada sahabat ini ketemu lagi dengan Anti Gesti. Dan Anti kembali membawakan berita mission untuk kalian. Berita mission kita pada sahabat ini tentang pengampunan. Di sini siapa yang pernah merasa sangat bersalah dan juga merasa berdosa ketika melakukan sesuatu? Anti rasa semuanya pernah ya. Nah, kali ini teman kita yang dari Taiwan ingin berbagi ceritanya bagaimana ia menemukan pengampunan. Ya, teman kita ini bernama Yu Ting Yi dan sudah berusia 21 tahun. Nah, teman-teman pasti ingin mendengarkan bagaimana ceritanya Yu Ting ini bisa mendapatkan atau menemukan pengampunannya. Ayo kita segera duduk yang manis, kita dengarkan baik-baik ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita kita pada sahabat ini berjudul Menemukan Pengampunan. Yu Ting tidak pernah pergi ke gereja sebagai gadis kecil di Taiwan. Ibu dan ayah percaya pada Tuhan dan menyebut diri mereka Kristen. Tetapi untuk beberapa alasan mereka tidak berpikir bahwa pergi ke gereja itu penting. Kemudian ibu dan ayah mengirim Yu Ting untuk tinggal bersama nenek di sebuah desa kecil. Nenek Yu Ting percaya pada Tuhan. Dia juga menyebut dirinya seorang Kristen. Tetapi nenek berbeda dengan orang tua Yu Ting. Ia menyembah Tuhan di gereja. Jadi Yu Ting pergi bersamanya ke gereja setiap Sabat. Yu Ting juga mendapatkan teman baru saat tinggal bersama nenek, dan dia belajar banyak hal buruk. Nenek, ibu, dan ayah Yu Ting menjadi khawatir. Yu Ting tidak khawatir, tapi dia juga tidak bahagia. Saat dia melakukan hal-hal buruk, dia menjadi sangat sedih. Dia sangat suka pergi ke gereja dan menyembah Tuhan. Hal tersebut membuatnya bahagia. Tetapi kemudian dia mulai merasa sedih di gereja. Teman-teman barunya mengatakan mereka terlalu sibuk untuk menyembah Tuhan dan mereka berhenti datang ke gereja. Segera Yu Ting menjadi satu-satunya anak yang tersisa. Seseorang memintanya untuk membantu memimpin layanan lagu. Yu Ting suka menyanyi dan dia dengan senang hati memimpin nyanyian. Terlibat dalam nyanyian membuat Yu Ting lebih tertarik dengan khotbahnya. Dia mulai memperhatikan khotbah. Suatu hari, pendeta berkata bahwa penting bagi setiap orang, baik nenek, kakek, ibu, ayah, dan bahkan anak laki-laki dan perempuan, untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan setiap hari. Yu Ting kemudian memutuskan untuk mencobanya. Dia menemukan buku renungan di rak buku nenek dan mulai membukanya. Bab pertama berjudul Dosa. Yu Ting membaca beberapa kalimat dan segera menutup bukunya. Dia ingat hal-hal buruk yang pernah dia lakukan dan dia merasa sangat buruk.
Keesokan harinya, Yuting membuka buku itu lagi. Kali ini dia membuka bab yang berbeda. Sekali lagi dia membaca tentang dosa. Dan sekali lagi dia merasa tidak nyaman dan menutup bukunya kembali. Di hari ketiga, dia membuka buku itu dengan tangan gemetar. Kemudian Yuting mulai membaca seluruh halaman. Dan dia tidak tahan lagi dengan rasa bersalah dan segera lari ke kamar tidurnya. Yuting segera mengunci pintu dan bertelut. "Maafkan aku atas dosa-dosaku," doanya sambil terisak. "Maafkan aku atas hal-hal buruk yang telah aku lakukan." Yuting menyadari betapa bodohnya dia melakukan hal-hal buruk meskipun ia sudah tahu bahwa itu tidak baik. Dia merasa sangat sedih dan dia mulai berdoa sampai dia tertidur. Setiap malam selama seminggu, Yuting bertelut di samping tempat tidurnya dan menangis saat dia meminta Tuhan untuk mengampuninya. Pada hari terakhir minggu itu, dia mengatakan sesuatu yang belum pernah dia katakan sebelumnya. Dia berdoa, "Ya Tuhan, aku menyerahkan masa laluku, sekarang, dan masa depan ke tangan-Mu. Saya mengerti bahwa dosa-dosa saya telah melukai diri sendiri dan orang lain. Tolong bimbing saya sesuai dengan kehendak-Mu." Saat dia bangun di pagi hari, dia merasa berbeda. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kedamaian. Yuting merasa seperti orang baru. "Terima kasih Tuhan," seru Yuting. Yuting telah menemukan kebenaran janji Tuhan di dalam Alkitab. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti yang tertulis pada kitab 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Setelah 3 tahun Yuting tinggal bersama dengan neneknya, akhirnya ia kembali tinggal bersama orang tuanya. Dan ia terus melakukan renungan paginya sendiri. Ibu dan ayahnya memperhatikan ada yang berbeda pada gadis mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ibu dan ayah Yuting melihat bahwa Yuting suka membaca Alkitab dan berdoa. Mereka melihat bahwa dia menikmati menyembah Tuhan di gereja setiap Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yuting mengundang mereka untuk pergi ke gereja bersamanya dan orang tuanya setuju. Hari ini ibu dan ayah pergi ke gereja bersama Yuting setiap hari Sabat. Sama seperti putri mereka, ayah dan ibu Yuting mulai membaca Alkitab dan berdoa setiap pagi. Yuting sangat senang. Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan dia dan keluarganya kehidupan baru di dalam dia. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 triwulan ini yang akan membantu anak-anak dan orang tua lainnya di Taiwan belajar tentang kedamaian dan sukacita yang datang melalui persahabatan pribadi dengan Yesus. Sekian cerita mission kita pada Sabat ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga cerita mission ini bisa menjadi pelajaran buat adik-adik semua ya. Bagaimana kita harus terus menyembah Tuhan dan juga selalu mengaku kesalahan kita kepada Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat Sabat. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo anak-anak, selamat Sabat. Sabat ini Aunty Airin akan membawakan cerita anak-anak. Yuk kita perhatikan. Judulnya Orang Buta Belajar Memimpin. Ayat hafalan hari ini berasal dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17. Dikatakan, Tuhan telah mengutus aku supaya kamu dapat melihat kembali. Pesan untuk cerita hari ini adalah Tuhan menuntun kita untuk melayani orang lain. Pernahkah Anda harus pergi ke jalan lain karena jalan terhalang? Anda harus mengambil jalan memutar. Tuhan pernah memimpin Saul pada jalan memutar. Saul berjalan menyusuri jalan berdebu menuju Damaskus. Matahari gurun yang terik membuatnya berkeringat, tapi dia juga panas di dalam. Saul penuh dengan kebencian yang membara. Anak buahnya bergegas mengejar.
Saulus membenci orang Kristen. Dia berencana untuk menangkap sebanyak mungkin orang Kristen yang tinggal di Damaskus. Tiba-tiba cahaya yang menyilaukan memancar di sekitar Saul. Saul dan anak buahnya jatuh ke tanah. Dia tidak bisa melihat. Cahaya telah membutakannya. Kemudian dia mendengar sebuah suara. Saul, Saul, kenapa menyakitiku? Siapa engkau Tuhan? Bisik Saulus. Akulah Yesus yang kamu coba sakiti. Bangunlah sekarang dan pergilah ke kota. Seseorang di sana akan memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan. Anak buah Saul telah mendengar suara, tetapi mereka tidak mengerti kata-katanya. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Akhirnya Saul berdiri. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Dia benar-benar buta. Anak buahnya meraih tangannya dan membawanya ke kota Damaskus. Ananias, seorang hamba Tuhan dan juga seorang Kristen, tinggal di Damaskus. Ananias, Tuhan berkata kepadanya dalam sebuah penglihatan, "Ini aku Tuhan," jawab Ananias. "Pergilah ke jalan lurus," kata Tuhan, "dan temukan rumah Yudas. Mintalah seorang bernama Saul. Dia ada di sana sekarang berdoa. Aku telah memberitahu Saul bahwa seorang pria bernama Ananias akan datang kepadanya. Letakkan tangan di atasnya dan doakan dia. Kemudian dia akan bisa melihat lagi." Tapi Ananias takut. "Tuhan, banyak orang telah memberitahu saya tentang pria ini, Saul, dan hal-hal buruk yang dia lakukan terhadap orang Kristen," protes Ananias. "Pergi," Tuhan bersikeras. "Aku telah memilih Saul untuk suatu pekerjaan penting. Aku telah memilih dia untuk menjadi utusanku." Ananias menaati Tuhan. Dia berjalan ke jalan lurus dan menemukan Saul. "Saudara Saulus," kata Ananias, "Tuhan mengutus saya kepada Anda. Dia mengutus saya sehingga Anda dapat melihat lagi dan dipenuhi dengan Roh Kudus." Saat Ananias meletakkan tangannya di atas Saul, Saul bisa melihat lagi. Saul benar-benar berubah. Dulu dia membenci orang Kristen, dan sekarang dia menjadi orang Kristen. Saulus sangat senang bahwa Yesus telah mengubah hatinya. Dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya memberitahu orang lain tentang Yesus. Teman-teman, ayo kita dengarkan lagu pujian. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive.
Kita akhiri sekolah sahabat dengan doa tutup ya teman-teman. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai sekolah sahabat. Terima kasih untuk hikmatnya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau tutup sekolah sahabat. Jagain kami sepanjang hari ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus. Sekarang kita